Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devresi Subrata. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23051204107 dari kelas TI 23D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang office to office VPN dan port forwarding. Dan saya akan melakukan simulasinya di GNS3 yang melakukan override dengan menggunakan Oracle VirtualBox. Jadi saya akan jelaskan secara singkat untuk VPN office to office itu apa, setelah itu port forwarding itu apa, dan sebagainya. Lalu akan dilanjutkan dengan simulasinya seperti itu. Yang pertama, VPN office to office itu digunakan jika satu perusahaan memiliki cabang baru atau kantor baru di daerah yang jauh, itu karena kantor cabangnya masih baru atau itu memang cabang dari kantor utama, itu pasti akan memerlukan data-data dari kantor utama seperti itu. Jadi daripada untuk menghabiskan banyak dana untuk melakukan membuat infrastruktur yang mahal, yang mungkin jika untuk perusahaan sekelas Google dan Nvidia pasti sudah memiliki dedicatednya, tapi untuk perusahaan yang kecil menengah, dan itu bisa dipastikan tidak mungkin untuk membuat dedicated VPN seperti itu, atau dedicated network yang bisa menyambung dari satu kantor dengan kantor cabangnya seperti itu. Dan dengan menggunakan VPN office to office ini, kantor cabang dapat mengakses data-data dari kantor utama seperti itu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengatur VPN tersebut agar tersambung di routernya. Kalau di contohnya yang saya buat sekarang, itu routernya adalah bernama router customer A dan router customer B, yang mana yang A itu menjadi server dan B itu menjadi kliennya seperti itu. Selanjutnya itu adalah port forwarding. Port forwarding itu kita tujuannya itu sama saja seperti VPN, namun perbedaannya adalah port forwarding itu lebih strict. Jadi hanya beberapa port dari yang tersedia itu diberikan akses untuk orang-orang yang melakukan VPN seperti itu, yang melakukan akses jarak jauh seperti itu. Namun ini juga memiliki risk atau risiko yang besar, karena jika tidak diatur dengan seksama, dengan teliti, port forwarding ini yang tidak ditutup atau tidak dinonaktifkan itu dapat digunakan oleh hacker untuk masuk ke dalam sistemnya seperti itu. Oke, sekiranya itu saja penjelasan singkatnya. Langsung saja kita masuk ke dalam simulasinya. Untuk yang pertama itu pengaturan dari VPN office to office, itu kita perlu mengatur namanya PPP. Nah, di dalam MikroT itu namanya PPP. Setelah itu kita klik PPTP server ini dan centang ini enable. Setelah itu klik apply saja. Lalu di dalam di bagian secret ini kita membuat usernya apa, passwordnya apa, kemudian servicenya apa. Ada beberapa pilihan, dan jika ingin memilih semuanya bisa klik any saja, tapi karena saya akan hanya menggunakan PPTP, jadi PPTP saja. Setelah itu ini adalah public IP dari kantor A, dan ini adalah public IP dari kantor B atau cabangnya. Jika sudah, langsung saja klik apply dan OK. Dan jika sudah seperti itu, dari ini kantor A sudah selesai pengaturan routernya, kita bisa pindah ke router B. Router B itu kita atur
Yang pertama ini adalah kita nyampe di dalam network, di network routernya saja sebelum switch, mana itu di GS3 itu di sini 1110 itu di sini atau di sini kalau nggak salah. Di sini kalau nggak salah ya 1110 ya. Bisa diteliti lagi, dan itu dari sini dari jika dilakukan ping, coba dilakukan ping itu dari sini sampai di sini itu bisa diakses, namun dari sini ke bawah itu tidak bisa diakses dari sini, seperti itu. Jadi harus diperlukan VPN, mau itu VPN client maupun VPN office to office, seperti itu. Dan ini user dan passwordnya harus sama seperti yang di secret ini, karena hanya ini aja yang di authorize, seperti itu. Lalu klik apply. Jika sudah connected, statusnya ini bisa dilihat uptime berapa, idle berapa, dan sebagainya. Kita klik OK, dan selanjutnya kita ke bagian di bagian sini. Jika sudah tersambung di routes ini bakal muncul destinationnya ini itu 192.168.2.0, yang mana ini akan kita gunakan untuk menghubungkan kantor A dengan kantor B, seperti itu. 10 10 10 2. Apply, sudah tersambung, dan di sini juga dilakukan hal yang sama, tapi tujuannya adalah 92.168.1.0.24. Gateway-nya adalah 10 10 10 10 1. Itu klik apply juga, sudah disable. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa tes mungkin beberapa kali. Kita coba dari mikrotiknya saja, dari routernya kita coba ping 2.168.1.11. Oke, sudah tersambung. Dan coba kita langsung di Windows juga. Oke, sudah tersambung juga. Kita akan coba di sini juga. Ping 192.168. Wait, salah. Ini harusnya 2.11. Oke, bisa. Sama saja. Oke juga, mohon maaf. Ini saya. Oke, bisa. Ini baru ke kantor yang pertama. Oke, sudah bisa. Jika kita coba ping di sini 192.168.1.11. Ya, itu juga bisa. Dan kita coba di sini, karena di sini adalah kantor, jadinya di VPN-nya itu tersambung dari sini ke sini dan sebaliknya. Jadi yang di bagian bawah ini juga terkena efek yang mana itu adalah VPN-nya, seperti itu. Kita coba di sini untuk ngeping juga. 2.11. Oke, bisa. Setelah itu kita coba di sini juga, itu adalah sebaliknya, yaitu ping 192.168.1.11. Oke, aman. Jika ingin mengetahui alurnya itu dari mana, kita bisa pakai tracer untuk di Windows. Tracer 192.168.1.11. Ya, dari networknya kantor A itu langsung masuk ke dalam
network public networknya, IP public dari kantor B itu, lalu langsung masuk ke kantor itu ke PC yang ada di kantor B seperti itu. Di sini juga bisa tracer gitu juga, sama saja tracer sama saja hasilnya karena networknya sama alurnya. Dan di sini pun juga jika di tracer kembali ke arah yang berlawanan 192, 168, 111 itu juga akan menghasilkan hasil yang sama, namun hanya terbalik. Oke, untuk yang di sini sebenarnya tidak perlu dicontohkan. Jadi untuk office to office VPN itu sudah selesai kita lakukan. Yang selanjutnya itu adalah kita akan mencoba melakukan port forwarding menggunakan SMPP. Di sini saya sudah menginstal di SMPP di PC A1 dan PC A2, yang mana itu adalah komputer yang ada di kantor A. Dan saya sudah bisa saya jalankan di sini. Saya klik start. Di sini juga belakangan aja sih. Kita akan mencoba membuat web sederhana saja dulu. Sebenarnya saya sudah buat juga, jadi hanya tinggal menunjukkan saja di XMPP ini. Habis itu htdocs, dan di sini akan ada, kalau nggak salah sebentar, kalau salah di sini ada ini Explorer, local disk, SMPP, htdocs. Oke, seharusnya ada di sini. Nah, di sini kan tidak ada indeks PHP ya, karena sudah hapus. Di sini saya hapus karena ingin membuat hanya yang simple saja untuk melakukan pengetesan. Ini saya sarankan untuk dihapus karena jika dijalankan untuk dicari, sebagai contoh kita buka Firefox, setelah itu kita klik 92.168, ini belum start ya, start dulu. Oke, kalau kita coba masuk ke sana, yang muncul itu ini PHP-nya. Jadi HTML-nya yang di sini, ini indeks HTML ini tidak muncul kecuali kita kayak kalau nggak salah kita harus specify lagi itu indeks gini aja, bukan indeks PHP, object not found. Sebentar, coba html.html gitu. Tidak ada. Well, konteksnya itu sama saja, splash PHP juga. Jadi yang muncul itu bukan ini yang menjadi halaman utama, jadi ini harus dihapus seperti itu. Kalau sini saya sudah hapus, kita bisa klik ini dan kita bisa ubah kita klik kanan, edit, dan kita bisa edit file dari HTML ini sesuai ke kita. Saya akan lakukan hal yang sama di sini. Bukan ini. Di sini saya ganti edit. Ini dari PC A2 seperti itu. Kita save. Nah, jika sudah, ini kita bisa coba cari lagi 12 yang muncul adalah ini. Jadi indeks PHP-nya harus dihapus untuk memunculkan ini seperti itu. Oke, lanjut. Itu adalah port forwarding-nya ya. Port forwarding itu pertama sebagai contoh ya dulu ya, karena ini udah berjalan. Alhamdulillah. Sebentar, saya coba buka di sini juga. Not now please. 192
11. Oke. Karena ini masih tersambung sama VPN, kita coba buka aja dulu. Dari sini kita coba cari 192.168.11 dan ya, karena ini VPN, karena kita pakai VPN, jadi kita bisa mengakses data XMPP dari PC yang di kantor A seperti itu. Di sini pun sama seharusnya 192.168.1.12. Yap, sama saja. Yang menjadi kenapa di close? Yang menjadi tujuan dari ini adalah kita tidak akan menggunakan VPN office to office. Kita hanya memberikan IP public yang digunakan di dalam router dan portnya yang tersedia untuk mengakses halaman yang tadi, halaman yang ini dan halaman yang ini juga. Kita akan coba untuk mengakses ini seperti itu. Sepertinya terjadi error. Sudahlah, pakai satu saja di sini. 192. Yap, sama saja. Kita akan coba untuk melakukan port forwarding di sini, sehingga yang dipakai di sini itu bukan IP private-nya seperti itu. Jadi kita menggunakan IP public yang ada di router dan memberikan lebih spesifiknya itu yang mana itu portnya, itu dengan cara mengatur di sini. Sebelum itu kita coba gini aja dulu ya, kan di sini routernya itu kalau salah 111.10 gitu, kalau salah 111.10, dan ini juga menjadi masalah keamanan data, dimana orang dari luar bisa melakukan ini dan mengubah semua pengaturannya dan mungkin akan merusak jaringan yang sudah buat seperti itu. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah mengubah port dari interface-nya ini, webvig-nya ini. Yang kedua itu melakukan port forwarding untuk dua alamat ini. Jadi kita bisa lakukan, inbox-nya bermasalah. Lanjut, kita lakukan pertama itu adalah IP service untuk mengganti portnya yang di sini www ini. Kita ganti ya mungkin jadi 80 standar. Klik OK saja. Setelah itu, jadi jika sudah diganti itu ini tidak akan bisa dibuka, hanya blank seperti itu. Tapi jika dispesifikkan lagi, waduh, kenapa ini? Dari problem artinya tidak bisa. Kita spesifikkan seperti ini 80, maka ini akan bisa diakses seperti itu. Jadi masalah pertama sudah selesai. Masalah keduanya adalah melakukan port forwarding itu sendiri. Jadi port forwarding yang pertama itu saya akan coba untuk di mana ya? Oh iya, saya perlu matikan VPN-nya di sini dulu sebentar. Ini close ini, PPP ini kita matikan saja, nggak perlu dihapus. Takutnya ada masalah lagi. Kita lanjut ke sini. Setelah itu di bagian IP firewall, bagian NAT, kita tambahkan yang baru, kita ubah jadi destination NAT. Setelah itu kita ganti chainnya itu destination NAT, disable destination address-nya itu adalah 111.10, yang mana itu adalah IP ini alamat
alamat dari routernya, public IP dari router yang digunakan oleh router. Setelah itu destination portnya, mana ada destination portnya? Seharusnya di sini. Action. DSDNet ini addressnya ini kita arahkan ke 192.168.1.11 dan portnya ini seharusnya 80, seharusnya sama saja. Oke. Protokolnya TCP. Oke. 80. Oke. Kita akan coba di sini 111. Setelah itu kita isikan 80. Oke, jadi sama saja ya. Jadi di sini sampai di sini pun sama. Seperti itu. Oke, kita biar sebelahan. Yang selanjutnya itu kita akan coba untuk melakukan rerouting atau reforwarding. Jadi mungkin jika di sini kan tadi di nya adalah berapa? 80 ya. Ya mungkin ada yang itu pakai 2 server yang berbeda di dalam satu IP, menggunakan satu IP yang IP public yang sama tapi servernya berbeda, jadi bisa kayak diarahkan, pakai forward 90, port 90 akan saya server 1 itu akan memforward itu ke server 2 seperti itu. Bagaimana caranya? Sama saja seperti di sini. Kita klik di sini news, habis itu destination NAT, tujuannya apa? Destination-nya itu 10, habis itu protokolnya TCP. Setelah itu kalau nggak salah itu di destination NAT ini kita 192.168.1.12 seperti itu. Portnya ini harus 90. Oke, apply. Sepertinya di sini 90 seperti itu. Dan yang di action ini harusnya 80 juga. Sip, kita coba. It is not going to hurt. Trying something new. Di situ, di sini kita coba 90. Oh, masih masih PC 1. Interesting. Oke, ini kita coba untuk hapus, apakah sama? Kayaknya 80 gitu aja. Sip. Kita coba lagi. Ya, tidak bisa. Sama saja. Terus ini kok lama sekali deh. 11110 port 90. Sebentar. Oke, untuk yang selanjutnya itu ternyata hanya masalah di Firefox, dimana itu jika saya sudah pernah datang ke alamat ini 111.10 itu dia akan mau port apapun itu akan muncul di yang paling pertama ini. Jadi saya harus clear history dulu semuanya untuk memunculkan hasilnya seperti ini, seperti itu. Jadi port forwarding ini bisa digunakan untuk stacking kinerja dari server. Jadi mungkin satu server digunakan untuk menyimpan database, satu server digunakan untuk web design dan sebagainya. Yang satu lagi itu untuk jadi security juga bisa. Jadi bisa di rerouting dengan melakukan port forwarding seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang, bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.